Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nyetani CSE dari SMKN 2 Blora. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih akan membawakan materi pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur atau yang disingkat PAPJDM untuk kelas 11. Di mana materi PAPJDM kelas 11 ini difokuskan pada perusahaan dagang. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah sampaikan materi KD 9, yaitu menganalisis dan melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Selanjutnya ada di KD 10, yaitu materi menerapkan dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang materi buku pembantu atau kartu. Ini kalau kita lihat, di sini ada kartu, di sini ada kartu, di sini ada kartu. Diulang 3 kali, nggih. Berarti pada kesempatan kali ini nanti, Ibu akan sampaikan tentang materi KD 11, KD 12, KD 13. Yaitu menerapkan dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu piutang. Kemudian yang KD 12, buku pembantu kartu utang. Dan yang KD 13, buku pembantu kartu persediaan. Jadi ini Ibu sudah cetak miring, nggih. Ada KD 11, 12, 13. Semuanya membahas tentang buku pembantu atau kartu untuk piutang, utang, dan persediaan. Baik, silakan disimak untuk slide berikutnya. Anak-anak coba kita kilas balik lagi ya. Sumber pencatatan di dalam proses akuntansi itu bersumber dari dokumen transaksi. Di mana pada KD 9 kemarin kita telah bahas bahwa dokumen transaksi dikelompokkan menjadi 2, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Di mana dokumen sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan. Sedangkan dokumen pendukung adalah mendukung dokumen sumber. Jika dokumen transaksi sudah lewat dari tahap verifikasi, kebenarannya, keabsahannya, maka langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi. Jika dokumen transaksi ini memang layak untuk digunakan sebagai dasar pencatatan, maka langkah yang akan kita lakukan adalah 1. Melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Jika dokumen transaksi semuanya sudah selesai dicatat ke dalam jurnal, maka data jurnal ini akan kita posting ke buku besar. Jika semua data jurnal sudah diposting ke buku besar, maka langkah berikutnya, buku besar ini akan diringkas atau diikhtisarkan ke dalam bentuk neraca saldo. Data yang ada di neraca saldo ini adalah
Data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Namun demikian anak-anak, sebelum tahap yang ke bawah ini, ya, tadi kita sudah membahas dari ini, dokumen transaksi ke dalam jurnal, jurnal ke dalam buku besar ke dalam neraca saldo. Sebelum data neraca saldo ini kita susun dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan kita lakukan analisa rasio atas laporan keuangan tersebut, maka kita perlu kilas balik lagi anak-anak. Istilahnya untuk cross-check. Dokumen transaksi itu selain dicatat ke dalam jurnal, juga akan dicatat ke dalam buku besar pembantu. Atau boleh disingkat buku pembantu. Atau boleh juga disebut kartu. Kalau tadi jurnal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Sedangkan kartu digunakan untuk mencatat transaksi yang ada kaitannya dengan akun-akun tertentu. Akun apa saja itu anak-anak yang membutuhkan kartu atau buku pembantu? Ada 3 anak-anak, yaitu kartu piutang, kartu hutang, dan kartu persediaan. Saya ulang lagi, seluruh dokumen transaksi harus dicatat ke dalam jurnal. Tidak semua transaksi akan dicatat ke dalam kartu. Dokumen transaksi yang akan dicatat ke dalam kartu adalah dokumen transaksi yang berpengaruh terhadap piutang, hutang, dan persediaan. Kenapa akun-akun ini perlu dibuat kartu? Nanti akan Ibu jelaskan kalau kita sudah masuk ke praktikum. Dan sekarang kalau masih ada yang bingung, bingungnya sementara disimpan dulu. Oke, lanjut. Jika seluruh dokumen transaksi yang ada kaitannya dengan kartu sudah dicatat ke dalam masing-masing kartu, maka dari kartu-kartu ini akan dipindahkan atau disusun ke dalam daftar saldo. Daftar saldo apa saja anak-anak? Kalau tadi kartunya ada 3 jenis, maka daftar saldonya di sini juga ada 3 jenis. Berarti nanti kartu piutang akan disusun ke dalam daftar saldo piutang. Kartu hutang akan disusun ke dalam daftar saldo hutang. Dan kartu persediaan akan dipindahkan ke dalam daftar saldo persediaan. Nanti angka-angka di dalam daftar saldo masing-masing akun ini akan di-cross-check atau diperbandingkan dengan data akun yang ada di dalam buku besar. Contohnya, daftar saldo piutang akan diperbandingkan dengan buku besar piutang. Jumlahnya sama atau tidak? Kalau sama, berarti kita sudah nyicil ayem anak-anak. Kenapa kita merasa tenang? Karena kalau saldonya sama itu, asumsinya pekerjaan kita sudah betul. Meskipun kadang-kadang ada kesalahan yang tidak mengakibatkan perbedaan jumlah. Lanjut lagi, daftar saldo hutang akan diperbandingkan dengan buku besar hutang.
Dan daftar saldo persediaan akan diperbandingkan dengan buku besar persediaan. Saya yakin di antara kalian juga masih ada tanda tanya, anak-anak. Sementara tanda tanyanya dicatat dulu. Nanti kalau sampai dengan pembahasan soal praktik kalian tetap belum paham, baru ditanyakan. Begitu ya? Oke. Lanjut lagi. Pada slide ini, Ibu tampilkan tentang KD3, KD4, dan konsep esensial yang akan dibahas pada masing-masing materi kartu yang akan kita bahas. Ini KD11, KD12, KD14. Ini adalah pengetahuan yang harus kalian ketahui, anak-anak. Kemudian ini keterampilan yang harus kita mampu, ya. Kemudian ini konsep esensial yang kita harus pelajari dari masing-masing KD tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut anak-anak. Berikutnya adalah latihan soal praktik dan pembahasannya. Ibu tampilkan di dokumen lain ya anak-anak. Ini untuk soalnya ada di dokumen Word, sedangkan lembar kerjanya ada di dokumen Excel. Kenapa demikian? Karena kalau kita gunakan Excel, itu lebih mudah dalam pengolahan angka. Demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang materi buku pembantu atau kartu piutang utang persediaan. Berikutnya akan Ibu sampaikan atau akan kita bahas bersama tentang soal dan bagaimana proses penyelesaiannya. Baik anak-anak, silakan dilihat di layar. Ini ada dua file Ibu buat berdampingan. Ini adalah file soal, sedangkan yang ini nanti adalah file lembar kerja yang terdiri dari buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, dan buku pembantu utang. Mari kita simak soalnya dulu anak-anak. Soal praktikum yang akan Ibu gunakan pada kesempatan latihan soal kali ini, Ibu ambilkan dari soal ujian praktik kejuruan tahun pelajaran 2017-2018. Di mana soal ini adalah materi uji mengelola buku jurnal. Ibu sampaikan sekali lagi ya anak-anak sebelum kita lanjut ke praktiknya untuk pembukuan ke dalam buku pembantu, bahwa dalam pengerjaan sebuah siklus akuntansi, kita tidak boleh mengabaikan kalimat-kalimat awal ini. Jadi tugas Anda apa itu perlu dibaca. Informasi umum tentang identitas perusahaan, kemudian daftar pemegang saham, ada lagi penyertaan modal, kebijakan akuntansi, semuanya harus kita baca. Kenapa demikian anak-anak? Karena segala kebijakan yang akan kita lakukan dalam proses pencatatan atau dalam proses akuntansi tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam kalimat awal pengantar sebuah soal praktikum. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi soal praktikum kali ini diambilkan dari soal praktikum UKK tahun 2017-2018. Nama perusahaan PT Kurnia. Ini informasinya ada informasi umum. Ini ya anaknya ya perhatikan ya.
Ini kebijakan akuntansi, ada informasi umum, ada tentang data pembelian, kemudian lagi data pengeluaran kas, data penjualan, dan lain-lain. Kemudian ini penerimaan kas, ini penilaian persediaan barang dagangan. Karena yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini adalah buku pembantu yang terdiri dari persediaan, piutang, dan utang, maka yang akan Ibu bacakan adalah kebijakan akuntansi yang ada kaitannya dengan persediaan, piutang, dan utang. Simak ke sini anak-anak. Penilaian persediaan barang dagangan. PT Kurnia menggunakan sistem perpetual dengan metode rata-rata bergerak atau moving average. Kita tahu anak-anak di mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 bahwa sistem pencatatan persediaan di perusahaan dagang itu ada berapa? Ada 2, yaitu perpetual dan periodik. Kemudian di dalam sistem perpetual ini ada metode penilaian persediaan 3 jenis, yaitu metode penilaian rata-rata bergerak atau moving average, kemudian yang kedua metode penilaian masuk pertama keluar pertama MPKP, atau yang sering kita dengar namanya FIFO, first in first out. Dan yang ketiga adalah metode penilaian masuk terakhir keluar pertama MTKP atau LIFO, last in first out. Berikutnya disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan keluar dan masuk untuk setiap item barang dagangan. Di dalam perusahaan ini tadi sudah kita baca juga bahwa jenis barang dagangan yang dijual hanya ada 2 jenis barang dagangan. Sehingga coba ini kita lihat, kartu persediaan yang disediakan juga hanya ada 2, yaitu atas nama lemari es dan AC. Kita lanjutkan. Ini ada kebijakan yang berikutnya adalah tentang aset tetap. Kita lewat ya nak ya, karena tidak fokus yang kita bahas. Kemudian sudah selesai. Ini ada rincian pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Ini ada neraca saldo per 30 November 2017. Kenapa data neraca saldonya 30 November 2017? Karena yang Desember 2017 baru akan dikerjakan. Oke, lanjut anak-anak. Sambil kita simak sedikit-sedikit ya. Ini PT Kurnia Trial Balance as of November 30 2017. Ini akunnya ada cash in bank, petty cash, account receivable. Di sini ada berapa anak-anak? 583 juta. Di dalam neraca saldo yang datanya diambilkan dari buku besar, itu merupakan akun umum. Kita ambil contoh di sini. Ada piutang dagang nominalnya 583 juta. Itu piutang kepada siapa saja tidak akan tersaji di dalam neraca saldo. Kalau kita pengen tahu, maka melihatnya adalah di daftar saldo. Di mana daftar saldo tadi diambilkan dari apa anak-anak? Kartu? Iya, betul. Kartu atau buku pembantu. Lanjut, di sini ada installment kontrak receivable, allowance for doubtful debt. Kemudian di sini ada merchandise inventory anak-anak, barang dagangan ya.
Di sini ada senilai 7.800.000.000. Ini adalah total nilai persediaan, terdiri dari apa saja, masing-masing nilainya berapa, juga tidak diketahui di dalam neraca saldo. Kalau kita ingin tahu nilai sekian itu terdiri dari barang apa saja, nilainya masing-masing berapa, kita melihatnya di mana anak-anak? Daftar saldo, betul. Lanjut. Kita lihat yang utang. Ini, account payable. Di sini ada akun account payable atau utang dagang senilai 335.500.000. Ini kita punya utang kepada siapa saja juga tidak akan diketahui di dalam neraca saldo. Kalau kita pengen tahu utang kita sebesar sekian itu kepada siapa saja masing-masing berapa, kita melihatnya di dalam daftar saldo. Oke, lanjut. Nah, setiap data keuangan perusahaan, khususnya tentang data neraca saldo tadi anak-anak, di sini ada lampiran neraca saldo per 30 November 2017. Ini adalah lampiran tentang account receivable. Ini lampiran tentang installment kontrak receivable. Ini lampiran tentang account payable. Dan ini lampiran tentang merchandise inventory. Tadi di neraca saldo kita melihat bahwa account receivable itu nilainya 583 juta. Terdiri dari siapa saja, tadi tidak tersaji di dalam neraca saldo. Sehingga kita melihatnya di daftar saldo ini. Oh, ternyata piutang kita sebesar sekian ini terdiri atas customer toko Sanek, toko niaga, dan toko contoh masing-masing sebesar sekian. Sama dengan piutang angsuran anak-anak. Tadi di neraca saldo juga sudah tersaji bahwa nilai piutang angsuran kita 330 juta. Di neraca saldo kita tidak tahu piutang kita itu kepada siapa. Ternyata di lampiran baru diketahui bahwa piutang angsuran kita terdiri atas Tuan Ken, satu orang. Berikutnya lagi account payable atau utang dagang. Di neraca saldo tadi ada senilai 335.500.000. Kita juga tidak tahu utang kita tersebut kepada siapa. Nah, untuk mengetahui utangnya kepada siapa saja, kita melihatnya di daftar saldo utang. Oh, ternyata utang kita itu kepada 3 supplier masing-masing, PT Alam Sutra senilai sekian, PT Nirwana sebesar sekian, dan PT Intan Triguna sebesar sekian. Begitu juga untuk persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Tadi di neraca saldo tersaji 7.800.000.000. Di sana juga tidak ada penjelasan kepada siapa, maka kita melihatnya di daftar saldo. Oh, ternyata terdiri atas lemari es senilai sekian dan AC senilai sekian. Saya yakin pasti di antara kalian yang tadinya sempat ada tanda tanya besar, sekarang tanda tanyanya sudah mulai berkurang. Pertanyaan kadang tidak perlu dijawab anak-anak, nanti akan terjawab dengan sendirinya kalau kita sudah melakukan atau mempraktikkan suatu kegiatan. Oke, lanjut nggih. Ya, ini lewat. Nah, sekarang sudah masuk ke dokumen transaksi. Berarti kita sudah bisa memulai pencatatan. Oke, anak-anak, mari kita simak dokumen yang pertama. Ini tulisannya dokumen yang ketiga ya, Nak ya.
Ibu ulang sekali lagi, bahwa fokus yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini adalah pengerjaan buku pembantu, bukan jurnal. Kebetulan dari PT Kurnia ini, dokumen yang pertama kali ada pengaruhnya ke buku pembantu 3 ini adalah dokumen 3. Jadi nanti kalau Ibu sampaikan ini dokumen yang pertama di kartu kok tulisannya dokumen 3 atau tidak sama, kalian abaikan saja. Oke? Yuk kita simak. Tanggal 4 Desember. Kopnya PT Kurnia. Jenis dokumennya faktur penjualan angsuran dengan nomor bukti ini. Dijual kepada toko Ken. Yang dijual adalah lemari es dan AC. Coba kita analisa anak-anak. Yang pasti dokumen ini akan dicatat ke dalam jurnal. Adakah pengaruhnya ke kartu? Ada. Berpengaruh ke apa? Penjualan angsuran berarti berpengaruh ke piutang. Yang dijual barang dagangan berarti berpengaruh ke persediaan. Sehingga dokumen yang ketiga ini, dokumen yang pertama di buku pembantu atau dokumen 3, akan kita catat ke dalam 2 kartu, yaitu kartu piutang dan kartu persediaan. Yang mana dulu yang kita catat? Kalau menurut teori, semestinya ke dalam kartu persediaan dulu. Persediaan ya. Ini ada lemari es dan AC. Berarti satu dokumen ini akan dicatat ke dalam 2 kartu persediaan. Lemari es, kita simak. Buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Ini ada lemari es. Kita lihat ke kanan anak-anak. Di sini ada balance, saldo, quantity 1.400, price 2 juta, amount 2.800.000. Transaksi yang pertama adalah, ini disimak, 10 lemari es. Berarti nanti nyatetnya di kolom ini anak-anak. Nah, ini ada tanggal 4. Dokumen nomor diambilkan dari ini anak-anak. Kemudian keterangannya atau description, penjualan angsuran PT Ken. Kalau penjualan masuknya ke kolom apa anak-anak? Ibu ulang sedikit lagi walaupun di akuntansi keuangan sudah dijelaskan. Kolom in itu akan digunakan untuk menampung transaksi pembelian dan retur pembelian. Kolom out itu digunakan untuk menampung transaksi penjualan dan retur penjualan. Sedangkan kolom quantity, kolom balance yang terdiri dari quantity, price, dan amount itu akan digunakan untuk menampung saldo yang masih ada. Oke, kita lihat anak-anak, karena ini transaksinya penjualan, maka masuk di kolom out. Yang kita jual berapa? Kita lihat ini. 10 ya. Kita masukkan quantity 10. Di sini harganya berapa anak-anak? 4 juta. Di sini berapa? 2 juta. Loh, kenapa beda, Bu? Mungkin ada yang bertanya. Ibu jelaskan lagi anak-anak. Ini adalah faktur penjualan. Kalau faktur penjualan, otomatis harganya adalah harga jual. Sedangkan di kartu persediaan hanya digunakan untuk mencatat sebesar harga pokok. Sehingga
Harga 4 juta di dalam faktur penjualan tidak akan disajikan di dalam kartu. Lalu 2 juta ini ambilnya dari mana? Setiap kali ada transaksi penjualan atau retur penjualan yang dimasukkan ke dalam kolom out, price-nya diambilkan dari data balance. Kita simak. 2 juta itu diambilkan dari ini. Ya, 2 juta. Sehingga 10 quantity dikalikan 2 juta price, ketemu jumlahnya 20 juta. Sehingga setelah transaksi penjualan ini, untuk lemari es, kuantitinya tinggal 1.390 dengan harga 2 juta, nilainya tinggal 2.780.000. Oke, yang kedua. Ini ada AC, penjualan 8 AC dengan harga 5.500.000. Apakah ini dimasukkan ke dalam kartu anak-anak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini adalah harga jual. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam kartu persediaan adalah harga pokok. Ya. Kita masukkan tanggalnya 4 sesuai dengan tanggal transaksi. Kemudian dokumennya sesuai dengan dokumen transaksi. Ini penjualan kepada toko Ken. Masuk di kolom out. Ini ada 8. Yang dimasukkan harga bukan ini, tapi diambilkan dari apa tadi, nak? Ya, dari ini. Kolom balance. Ini ada 2.500.000. 8 kali 2.500.000 ketemu 20 juta. Sehingga setelah transaksi ini, kuantitinya masih 1.992 dengan harga 2.500.000. Nilai barang yang masih ada setelah transaksi ini 4.980 juta. Oke, lanjut lagi. Kalau kartu persediaan sudah, maka yang berikutnya ke kartu apa lagi tadi? Utang atau piutang? Karena penjualan, maka masuknya ke kartu piutang. Ini ada beberapa kartu yang disediakan sesuai dengan yang tersaji dalam data soal. Ini customer toko Sanet, customer toko Niaga, customer toko Contoh. Ini ada customer toko Tuan Ken. Jadi kita masukkan di sini. Awalnya kita masih punya piutang kepada Tuan Ken 330 juta. Ini ada transaksi lagi anak-anak. Ya. Ini tanggal 4 diambilkan dari ini. Keterangannya penjualan. Boleh penjualan, boleh. Kemudian nomor bukti ini juga boleh anak-anak. Jadi dokumen ini kita tuliskan di sini. Kemudian kalau kita menjual piutangnya bertambah atau berkurang? Bertambah, piutang bertambah masuk sisi mana? Debit. Berarti jumlah 93 juta ini yang paling bawah dituliskan di mutasi sisi debit. Ini. 93.280.000. Saldonya bertambah. Bisa terima nggih? Oke, lanjut. Kemudian berikutnya dokumen 2 di dalam soal ini, dan ini adalah dokumen yang keempat di PT Kurnia. Ini ada bukti penerimaan kas. Diterima dari Tuan Ken. Rincian adalah pokok angsuran dan bunga, serta jumlah yang kita terima. Keterangan pembayaran cicilan angsuran. Pengaruhnya ke kartu apa, anak-anak? Ke kartu piutang atas nama Tuan Ken. Oke, kita simak lagi Tuan Ken. Di sini ada tanggal 6.
Kemudian pembayaran angsuran, atau boleh dituliskan nomor bukti transaksinya ini saja, 001 garing BKM. Kemudian mutasi masuk sisi kredit anak-anak. Kenapa? Karena tuan kan membayar, otomatis piutang kita berkurang. Sebesar berapa? 33 juta. Di sini. Sehingga saldonya berkurang. Lanjut transaksi yang ketiga di soal ini. Kalau di PT Kurnia, dokumen yang kelima. Faktur. PT Kurnia mengeluarkan faktur kepada toko Sanek. Berarti transaksi apa anak-anak? Penjualan. Yang dijual adalah 80 lemari es dan 50 AC. Kita catat kemana anak-anak? Ke kartu piutang dan persediaan. Ke kartu mana dulu yang akan kalian tuliskan? Biar kita konsisten ya. Kita tuliskan dulu saja yang di dalam kartu persediaan. Lemari es. Tanggal 7. Dokumen nomor diambilkan dari ini. Penjualan kredit kepada toko Sanek. Kalau penjualan berarti masuk di kolom out. Ini ada 80. Harganya ini 3.500.000 karena faktur jual, maka tidak dimasukkan di sini. Sehingga harga 2 juta ini diambilkan dari data yang terakhir di kolom balance. Quantity kali price ketemu amount. Ini saldonya berkurang. 1.390 dikurangi 80. Masih 1.310. Price-nya masih sama dengan atasnya. Ini juga perkalian antara Q dan P. Kartu yang kedua anak-anak, atas nama AC, sama, tanggal 7. Nomor bukti diambilkan dari ini, penjualan kepada toko Sanek, masuk kolom out. Ini 50 ya. Kemudian harga 5 juta ini tidak boleh dimasukkan ke dalam kartu ya nak ya. Kenapa? Karena yang dicatat ke dalam kartu persediaan adalah harga pokok. Jadi 2.500.000 ini diambilkan dari kolom balance yang paling akhir sebelum transaksi. Ini 2.500.000. Amount adalah perkalian antara quantity dan price. Kemudian kolom balance ini adalah 1.992 dikurangi 50, masih 1.942. Price masih ikut yang atasnya. Amount adalah perkalian antara quantity dan price. Ini kok ada kesalahan sebentar Ibu kopikan. Oke, lanjut anak-anak. Ke kartu persediaan sudah, berikutnya adalah ke kartu piutang atas nama toko Sanek. Kita cari toko Sanek. Ini, toko Sanek. Tanggal 7, keterangan penjualan boleh, nomor bukti boleh. Kemudian masuk mutasi debit. Kenapa debit? Karena kita menjual piutangnya bertambah. Angka 584320000 diambilkan dari jumlah yang paling akhir. Sehingga saldonya bertambah. Oke, lanjut dokumen yang ketiga di dalam soal ini atau dokumen 6 di dalam transaksi PT Kurnia. Bukti penerimaan kas diterima dari toko niaga. Jumlah sekian. Dengan huruf ini, keterangan pelunasan faktur FPJ 11/11.
tertanggal 28 November 2017 dengan diskon 2%. Kalau ada data seperti ini anak-anak, angka yang tersaji ini kan hanya jumlah real yang kita terima toh. Sementara piutang kita itu berapa kita tidak tahu, maka melihatnya adalah di daftar saldo toko niaga. Kita lihat daftar saldo toko niaga ini. Ini ada transaksi toko niaga FPC 11/11 nilainya 220 juta tertanggal sekian. Jadi piutangnya berapa anak-anak? 220 juta. Sementara di transaksinya yang kita terima adalah 215. Kenapa? Karena ada diskon 2%. Yang kita catat ke dalam kartu piutang itu yang mana anak-anak? Yang 220 dari daftar saldo tadi atau 215? Yang betul adalah 220. Kenapa? Karena piutang kita kepada toko niaga adalah 220. Kalau 215 ini adalah jumlah yang kita terima. Kenapa? Karena ada diskon. Yuk kita simak pencatatannya. Ini tanggal 7. Keterangannya pelunasan boleh atau nomor bukti 002/BKM. Mutasi masuk sisi kredit. Kenapa? Karena toko niaga membayar, sehingga piutang kita berkurang. Saldonya berkurang menjadi 0. Lanjut dokumen berikutnya. Dokumen 7 di toko Kurnia. PT Kurnia ini ada nota kredit kepada toko Sanek. Berarti ini ada retur anak-anak. Retur apa? Retur penjualan. Berarti pengaruhnya ke apa? Ke kartu piutang dan kartu persediaan. Ini ada 2 lemari es yang dikembalikan. Kita lihat dulu. Kartu persediaan atas nama lemari es. Tanggal 9. Nomor bukti ini anak-anak. Keterangannya retur penjualan toko Sanek. Mutasinya sisi out. Kenapa dikurung anak-anak? Karena ini mengurangi HPP barang yang kita jual. Jadi kalau kita menjual tuh HPP-nya bertambah. Kita jual lagi HPP-nya bertambah. Kalau ada retur berarti HPP kita berkurang. Makanya dikurung ini. Dikurung artinya mengurangi. 2 diambilkan dari ini. Ini 3.500.000 tidak boleh kita masukkan ke sini. Kenapa anak-anak? Iya betul, karena ini harga jual. Ini masih 2 juta anak-anak diambilkan dari mana? Diambilkan dari sini boleh diambilkan dari transaksi yang bersangkutan. Jadi transaksi retur tanggal berapa ini? 9. Hubungannya adalah kaitannya dengan transaksi tanggal 7. Maka bisa diambilkan dari sini atau bisa diambilkan dari sini. Kebetulan harganya sama. Kemudian kolom balance, kalau kita menjual barangnya berkurang. Kalau ada retur jual berarti barangnya bertambah. Iya. Sehingga ini dari 1.310 menjadi 1.312. Harganya masih sama. Ini perkalian. Berikutnya atas kartu piutang. Atas nama debitur Sanek. Ini. Tanggal 9. Retur penjualan atau boleh tuliskan KN 12/1. Kemudian mutasi masuk sisi kredit. Piutang kita berkurang karena ada retur sebesar angka yang paling bawah ini anak-anak. Kemudian balance-nya atau saldonya berkurang.
Oke, lanjut dokumen yang ke-11 di PT Kurnia. Ini PT Alam Sutra, faktur. Berarti PT Alam Sutra menjual kepada PT Kurnia. Kita sebagai siapa tadi anak-anak? PT Kurnia. Berarti kita beli atau jual? Iya, betul, kita beli. Masuk di kartu persediaan. Kita masukkan. Ini yang dibeli ada lemari es, juga ada 50 AC. Lemari es. Tanggal 12. Ini. NP 2-12. Ini. Pembelian dari PT Alam Sutra. Masuk kolom in anak-anak. Kenapa? Karena pembelian, betul. 20 diambilkan dari ini. 2 juta diambilkan dari ini. Kenapa? Karena ini faktur pembelian. Otomatis harganya adalah harga pokok bagi kita. Ini 2 juta. Kita ambil dari sini anak-anak. Bukan dari balance, nggih, walaupun harganya sama. Kemudian ini perkalian antara H dan P. Kemudian ini saldonya bertambah. Ini tanggal sebelumnya ditambah ini ketemu ini. Kemudian ini adalah pembagian antara 2 juta dengan 2 juta ini. Sama. Ini perkalian. Untuk yang kedua atas nama kartu AC. Tanggal 12. Nomor bukti NP 2-12. Keterangan pembelian dari PT Alam Sutra. Masuk kolom IT. Quantity 50, price-nya 3296800. Ini ya, ketemu sekian. Oke, sekarang kita isi kolom balance. Quantity bertambah. Tadinya 1942, ini ada penambahan 50 menjadi 1992. Ini sebelumnya harga 2.500.000 per unit. Ini 3.296.800 per unit. Ada perubahan harga. Sedangkan metode penilaian yang kita gunakan tadi adalah rata-rata bergerak atau moving average. Sehingga jika ada perubahan harga pada saat pembelian, maka akan mempengaruhi harga per satuan. Caranya bagaimana? Ini tadi sudah kita isi anak-anak. Caranya tanggal sebelumnya H ini ditambah transaksi H sekarang. Ketemu sekian. Kemudian amount ini adalah amount sebelumnya ditambah amount pada saat pembelian ini, tuliskan di sini. Kalau H sudah terisi, amount sudah terisi, maka baru kita bisa mengisikan kolom price. Caranya bagaimana? Amount dibagi quantity, ketemu price. Begitu ya. Bukan ini ditambah ini bagi 2, tidak. Tetapi amount dibagi quantity. Lanjut. Selain masuk ke dalam kartu persediaan, ini juga akan dicatat ke dalam kartu lainnya. Apa itu? Utang. Kita cari atas nama supplier Alam Sutra. Ini. PT Alam Sutra tanggal 12. Keterangannya boleh pembelian, boleh nomornya ini. NP 2-12. Masuk mutasi kredit. Kenapa kredit anak-anak? Karena ini utang. Utang itu normalnya sisi kredit. Kalau kita membeli kredit, otomatis utangnya bertambah. Kalau utang bertambah, mutasi sisi kredit. 225324000 diambilkan dari dokumen ini yang paling bawah. Oke, saldonya bertambah. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya?
Kalau masih ada yang bingung, ini pelan-pelan kita selesaikan sampai terakhir. Nanti bisa kita ulang lagi. Memang yang namanya keterampilan itu harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga kita menjadi paham. Lanjut nggih. Dokumen yang ke-12 untuk PT Kurnia. Ini ada bukti pengeluaran kas. PT Kurnia bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada PT Intan Triguna. Rincian jumlah utang sekian, diskon tidak ada, jumlah dibayar sekian. Keterangan pembayaran utang atas pembelian tanggal 30 November. Pengaruhnya ke kartu apa, anak-anak? Ke kartu utang atas nama PT Intan Triguna. Kita cari. Ini. Tanggal 13. Description pelunasan atau boleh ini 004-BKK, nggih, boleh di sini. Kemudian kita bayar utang berarti utangnya berkurang, utang berkurang sisi debit 93.500.000 diambilkan dari ini anak-anak. Kemudian saldonya berkurang menjadi 0. Lanjut dokumen yang ke-13 di PT Kurnia. PT Alam Sutra, nota kredit PT Kurnia. Berarti kita melakukan transaksi retur pembelian. Yang kita retur adalah lemari S. Berarti dokumen 13 ini akan dicatat ke dalam kartu apa saja, anak-anak? Iya, betul. Kartu persediaan dan kartu utang. Kita simak kartu persediaan dulu. Yang diretur adalah lemari S. Tanggal 14, nomor bukti diambilkan dari ini anak-anak. Keterangannya retur pembelian PT Alam Sutra atau boleh PT Alam Sutra saja. Masuk di kolom in. Kenapa? Karena transaksinya retur pembelian. Kenapa dikurung? Karena kalau kita beli barangnya bertambah, kalau kita retur barangnya berkurang. Oke, ini yang kita retur 2 anak-anak, harganya 2 juta, ini 2 juta, ini sudah ketemu nggih. Kemudian ini juga saldonya berkurang. Caranya bagaimana? Berarti saldo sebelumnya ini dikurangi 2, ketemu di sini. Kemudian ini adalah saldo sebelumnya dikurangi ini. Ketemu di sini. Price-nya adalah pembagian dari amount dibagi quantity. Tapi kita tidak usah selalu menghitung anak-anak selama data di sini dengan data di sini sama, pasti harganya sama. Oke, lanjut yang berikutnya. Buku pembantu utang ya, nak ya. Ini atas nama PT Alam Sutra. Kita cari PT Alam Sutra. Tanggal 14 ini. Description retur pembelian bisa digunakan RNP 3-12. Kemudian mutasi debit, kenapa? Karena utangnya berkurang, diambilkan dari dokumen angka yang paling bawah. Di sini saldonya berkurang. Oke, lanjut berikutnya anak-anak. Dokumen yang ke-16 di PT Kurnia. Ini ada nota kontan. Apa itu nota kontan? Nota kontan adalah bukti penjualan secara tunai. Berarti pengaruhnya ke ada piutang anak-anak? Tidak ada. Kenapa? Karena tunai. Jadi pengaruhnya hanya ke kartu persediaan. Ini ada lemari S dan AC. Yuk kita simak. Lemari S. Tanggal 16.
Nomor bukti diambilkan dari ini. Penjualan tunai Bapak Helmi. Masuk di sisi out 40. Ini harganya tidak boleh masuk. Kenapa? Karena harga jual ya. Ini 2 juta, ambilnya dari sini anak-anak. Ketemu amount. Quantity adalah pengurangan dari ini dikurangi ini. Amount adalah angka dari ini dikurangi ini. Harga adalah ini dibagi ini. Untuk kartu yang kedua, atas nama AC. Tanggal 16. Nomor bukti diambilkan dari ini. Penjualan kepada Bapak Helmi. Mutasi sisi kredit. 40. Harga tidak dari sini ya nak ya. Diambilkan dari ini. Ketemu sekian. Ini adalah perkalian. Balance, quantity sebelumnya dikurangi ini. Amount, angka ini dikurangi ini. Price adalah pembagian antara amount dibagi quantity. Lanjut. Dokumen ke-19 di PT Kurnia. Faktur. PT Kurnia mengeluarkan faktur, berarti transaksi penjualan. Yang dijual lemari es dan AC. Kita simak lagi anak-anak. Tanggal 20. FPJ 12-2. Penjualan kredit kepada toko contoh. Mutasi sisi out. Ini 30 diambilkan dari ini. 3.500.000 tidak boleh karena ini harga penjualan. Berarti diambilkan dari sebelumnya ini. Ini perkalian. Balance-nya ini adalah pengurangan ini dikurangi ini. Kemudian untuk amount adalah ini dikurangi ini. Sedangkan price adalah ini dibagi ini. Kartu yang kedua. AC. Tanggal 20 dari ini. Dokumen dari ini. Keterangan penjualan kredit dari ini. Mutasi masuk sisi out 40 dari ini. Price ini tidak boleh anak-anak. Kenapa? Karena ini harga jual ya. Ini diambilkan dari kolom balance. Sedangkan kolom amount adalah perkaliannya. Jadi amount ini adalah perkalian antara G dan P. Sedangkan di kolom balance, quantity diisi dari ini dikurangi ini. Balance ini, amount ini diambilkan dari ini dikurangi ini. Price adalah pembagian antara amount dibagi quantity. Oke, lanjut transaksi berikutnya. Transaksi 20 di PT Kurnia, anak-anak ini ada bukti pengeluaran kas, nggih? Kita, PT Kurnia, mengeluarkan kas. Digunakan untuk apa? Oh, ternyata membayar kepada PT Alam Sutra. Keterangannya, pembayaran utang atas pembelian tanggal 18. Kita simak, utang atas nama Alam Sutra. Ini. Tanggal 22. Description pelunasan atau boleh 007-BKK. Mutasi masuk sisi debit karena kita membayar utangnya berkurang. 110 juta. Saldonya berkurang. Sudah nggih lewat? Ternyata sudah selesai anak-anak. Kalau semua dokumen transaksi yang ada pengaruhnya ke dalam kartu sudah dibukukan, berarti transaksi ini sudah selesai. Buku pembantu persediaan, ini buku pembantu piutang juga sudah selesai. Buku pembantu utang juga sudah selesai. Langkah berikutnya,
kita menyusun daftar saldo anak-anak. Bagaimana daftar saldonya? Ternyata belum Ibu buat anak-anak. Daftar saldonya nanti kolomnya seperti ini anak-anak, bisa dibuat sendiri ya, sebentar. Nah, ini. Daftar saldo piutang dagang, account receivable. Kolomnya terdiri dari ini anak-anak, persis seperti ini ya. Persis seperti ini. Kemudian yang piutang angsuran seperti ini. Yang utang dagang seperti ini. Kemudian persediaan barang dagangan diisi seperti ini. Kolomnya persis sama. Cara pengisiannya, untuk kolom identitas, nama, itu sama anak-anak. Nanti untuk yang faktur, jumlah piutang, tanggal dan termin, ini juga sama, ini ke belakang, ini ke belakang, kemudian ini ke belakang, itu menyesuaikan data yang tadi kalian kerjakan. Oke, selamat belajar, selamat berliterasi. Semoga kalian bisa mengembangkan sedikit ilmu yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sukses buat kita semua anak-anak. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.